Mantan Menteri KKP Edi Prabowo dituntut 5 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah. Jaksa meyakini Edi Prabowo terbukti menerima suap dengan total mencapai 25,7 miliar rupiah. Edi Prabowo dituntut 5 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Selain itu, jaksa penuntut umum menuntut Edi agar membayar uang pengganti total 10 miliar rupiah. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu harus membayar uang pengganti maksimal 1 bulan setelah putusan pidana inkrah. Edi juga dijatuhi pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak dalam dipilih jabatan publik selama 4 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok. Ya, ini baru tuntutan ya, ini proses. Kalau menurut saya ini agak memaksakan. Saya merasa saya tidak salah dan saya tidak punya wewenang terhadap izin itu. Saya sudah delegasikan semua. Bukti persidangan sudah terungkap, sudah ada dari awal. Tapi faktanya saya dituntut. Tapi yang jelas saya serahkan semuanya ke majelis hakim. Yang harus dicatat bahwa sampai hari ini saya tetap bertanggung jawab terhadap kejadian di kementerian saya. Edi Prabowo ditangkap KPK atas dugaan kasus suap izin ekspor benih lobster. Edi menerima suap $77.000 Amerika Serikat dan 24 miliar rupiah yang kemudian dibelanjakan barang-barang mewah. November tahun lalu KPK menangkap Edi Prabowo atas dugaan kasus suap izin ekspor lobster. Selain Edi, KPK juga telah menetapkan 6 tersangka, mulai dari staf pribadi hingga pihak swasta. Dalam perkembangannya, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita 52,3 miliar rupiah terkait dugaan suap ekspor benih lobster. Uang ini berasal dari para eksportir yang memiliki izin dari KKP. Penyitaan ini adalah tindak lanjut penyidikan dugaan kasus suap ekspor lobster yang menyeret mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Uang ini merupakan dana garansi bank dari perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin ekspor lobster. Suap yang diterima Edi Prabowo senilai $77.000 dan 24 miliar rupiah untuk memperlancar perizinan eksportir benih lobster dari Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama Suharjito dan para eksportir benur lainnya. Penerimaan suap dilakukan melalui perantara para terdakwa lainnya. Uang tersebut kemudian digunakan Edi Prabowo untuk belanja barang mewah di luar negeri, membeli sejumlah aset tanah dan mobil mewah, juga membelikan apartemen dan perhiasan untuk staf pribadi wanitanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lain pemirsa, setelah BEM UI kritikan kepada Presiden Joko Widodo kembali muncul, kali ini dari Aliansi Mahasiswa UGM. Para mahasiswa mengkritik janji-janji Jokowi yang tak kunjung terrealisasi. Kritikan kembali mengalir pada Presiden Joko Widodo dari mahasiswa. Kali ini Aliansi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang mengeluarkan poster kritikan. Aliansi Mahasiswa UGM memberikan gelar kepada Jokowi sebagai juara lomba ketidaksesuaian omongan dengan kenyataan. Menurut BEM UGM yang merupakan bagian dari Aliansi Mahasiswa UGM, jika pemerintah tidak bisa menerima kritik, sebaiknya tidak perlu mengumbar janji. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mengeluarkan meme yang kontroversial melalui akun media sosialnya. Dalam unggahan di Instagram dan Twitter, BEM UI menjuluki Presiden Jokowi the King of Lip Service, karena dianggap kerap kali mengobrol janji tapi tak selaras dengan realita. Unggahan BEM UI menuai kontroversi. Banyak yang mengkritik, namun tidak sedikit juga yang mendukung. Pihak BEM UI pun memberikan respon atas unggahan infografis yang berada di laman Instagram dan Twitternya. Baik, sebenarnya infografis yang dibuat oleh Brigade UI, organ taktis di bawah BEM UI, itu kami ingin mengingatkan beliau, Bapak Presiden kita, untuk bisa memastikan perkataan-perkataan yang beliau sampaikan sesuai dengan realita di lapangan. Karena kami melihat banyak sekali kontradiksi antara perkataan beliau dengan apa yang terjadi di lapangan. Misalnya pertama terkait pernyataan beliau bahwa beliau rindu di demo. Sayangnya banyak sekali represivitas yang terjadi ketika kami melakukan demo. Contohnya pada tanggal 1 Mei, lebih dari 160 mahasiswa mengalami represivitas ketika melakukan aksi hari buruh di Jakarta. Menurut pengamat politik Henry Satrio, kritikan dari BEM UI masih wajar dan bisa menjadi masukan yang membangun untuk pemerintah.
Oleh adik-adik mahasiswa itu masih dalam tatanan wajar, begitulah cara mahasiswa menyampaikan pendapat, sangat gamblang, terbuka, khas mahasiswa. Harusnya ini menjadi masukan kritis buat pemerintah dan segera memperbaiki diri. Masukan-masukan yang diberikan oleh mahasiswa adalah masukan-masukan yang ada dan dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, segala janji-janji politik harus segera dipenuhi. Sementara setelah viral, Rektorat Universitas Indonesia langsung memanggil BEM UI. Menurut Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik Universitas Indonesia, Amelita Lucia, pihaknya memanggil BEM UI karena kritikan terhadap Presiden dinilai kurang tepat dalam penyampaiannya. Menurut pihak UI, foto Jokowi tidak tepat dibuat meme karena Presiden merupakan simbol negara. Mendapatkan kritikan dari mahasiswa, Presiden pun angkat bicara. Jokowi tidak mempermasalahkan kritikan dari para mahasiswa dan meminta universitas tidak perlu menghalangi. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang juga saya itu pelongo-pelongo. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh. Dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini bapak bipang. Dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan, ya saya kira biasa saja. Mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tapi yang saat ini penting, ya kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi COVID-19. Ketua BEM KM UGM menganggap pemanggilan Ketua BEM UI oleh Rektor karena kritik di media sosial adalah bentuk pembungkaman mahasiswa. Sementara tenaga ahli utama kantor staf Presiden menilai kritik mahasiswa harus diikuti substansi yang jelas. Pembungkaman-pembungkaman yang terjadi di setiap kampus pada mahasiswanya. Dalam setahun yang lalu ada ketika CLS melakukan sebuah seminar yang akademis, tapi kemudian mengundang kontroversial ya tentang pemakzulan Presiden di masa pandemi, itu menjadi satu bumerang bagi mahasiswa. Lalu kemudian soal aksi Omnibus Law yang kemudian beberapa ada pegawai atau wakil rektor itu kemudian rektorat pada umumnya memberikan himbauan dan khususnya dari Menteri Pendidikan juga memberikan satu himbauan untuk melarang mahasiswa untuk demo. Nah, kalau terkait dengan kritik terbaru yang disampaikan, apakah sejauh ini ada respon dari pihak universitas? Sampai sekarang sebenarnya universitas sangat kondusif ya. Kami sampai sekarang tidak mendapatkan surat teguran, tidak mendapatkan permintaan untuk take down untuk kontennya. Jadi saya kira untuk kasus sekarang ini bentuk solidaritas kita ya. Kemudian memberikan cuitan itu kepada kawan-kawan yang merasa kebebasan akademiknya dirangkus oleh orang-orang yang ada di rektorat seperti itu. Bang Ali juga bicara dengan kawan-kawan BEM UI, jangan karena kalau apa yang dia menyampaikan ke ruang publik itu kalau nanti tidak terkonfirmasi kebenarannya, bukan saja dia yang kurang enak dan tidak bagus di ruang publik, tapi kami yang alumni Universitas Indonesia juga itu kan tidak bagus. Bagaimana Universitas Indonesia dan BEM tidak mengkonfirmasi satu informasi kemudian melakukan publish ke ruang publik. Itu yang sebetulnya sebagai prioritas menurut saya. Yang kedua, ciri paling utama juga pada mahasiswa itu selain memiliki kemampuan intelektual yang hebat, juga memang harus mengedepankan moral.